Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renda Irfan ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu kelanjutan presentasi minggu kemarin yang berjudul C. Elemen-elemen pengendalian manajemen. NIM saya 23021 20130, mata kuliah Ekonomi Syariah. Yang pertama, apa itu pengendalian manajemen? Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang digunakan perusahaan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien. Pada presentasi ini kami akan membahas elemen-elemen penting dalam pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan semua organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan dari pengendalian manajemen yaitu untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan bahwa tujuan organisasi tercapai, dan bahwa risiko-risiko yang mungkin terjadi saat dikurangi atau dihindari. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Dibandingkan dengan standar yang masuk akal, inovasi baru dengan potensi manfaat, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah ide menjadi produk yang dapat dipasarkan, dan biaya inovasi. Selanjutnya, Departemen Pembelian memupuk dan memelihara hubungan pengembangan dan pemasok yang baik, memelihara pasokan jalur produksi yang berkesinambungan, menghindari kekurangan, menjaga agar biaya pengadaan tetap rendah dan masuk akal, dan mengembangkan sumber pasokan alternatif untuk digunakan bila diperlukan. Selanjutnya, Departemen Pemeliharaan meminimalkan waktu henti alat berat dan mengembangkan program pelatihan pemeliharaan preventif. Selanjutnya, Departemen Pelatihan identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dengan benar dan kembangkan metode yang menguntungkan. Selanjutnya, variabel kunci sukses. Variabel kontrol kritis mengevaluasi berbagai bagian organisasi. Konsep variabel yang keberhasilan kritis mengasumsikan bahwa setiap bagian dari organisasi memiliki mata dan telinga yang terbuka lebar dan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraannya. Variabel-variabel ini mungkin tidak dikendalikan oleh departemen, tetapi respon terhadap variabel ini yang sangat penting untuk keberhasilan. Selanjutnya, 5 faktor yang mempengaruhi variabel kunci keberhasilan, yaitu yang pertama, karakteristik industri. Yang kedua, strategi kompetitif. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, masalah signifikan. Yang kelima, atau yang terakhir, ada aspek fungsional. Selanjutnya adalah pendelegasian. Pendelegasian juga disebut delegasi, pemberian kekuasaan dan tanggung jawab kepada orang lain, biasanya dari manajer kepada bawahannya untuk melakukan kegiatan tertentu. Namun orang yang menugaskan pekerjaan tetap bertanggung jawab
atas hasil pekerjaan yang ditugaskan. Hal ini memungkinkan bawahan untuk membuat keputusan, yaitu untuk mentransfer kekuatan pengendalian keputusan dari suatu tingkat organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Komisi jika diisi dengan benar bukanlah pengajuan. Kebalikan dari delegasi yang efektif adalah manajemen mikro, di mana manajer memberikan terlalu banyak informasi, bimbingan, dan tinjauan pekerjaan yang didelegasikan. Selanjutnya, desentralisasi. Desentralisasi adalah proses mendekatkan keputusan pemerintah kepada rakyat atau warga negara. Ini mencakup penyebaran administrasi atau pemerintahan di departemen atau bidang seperti teknik, ilmu manajemen, ilmu politik, ekonomi politik, sosiologi, dan ekonomi. Kepusatan juga dapat didesentralisasikan dalam distribusi penduduk dan lapangan kerja. Kemajuan ilmu hukum, ilmu pengetahuan, dan teknologi mengakibatkan aktivitas manusia sangat terfragmentasi. Selanjutnya, tema sentral dari desentralisasi adalah perbedaan antara tingkatan berdasarkan otoritas. Berdasarkan yang pertama, otoritas. Dua partisipan dalam hubungan kekuasaan yang tidak setara. Dan yang kedua, antarmuka, hubungan horizontal antara dua pemain dengan kekuatan yang kira-kira sama atau setara. Semakin terdesentralisasi suatu sistem, semakin bergantung pada hubungan horizontal dan semakin sedikit bergantung pada perintah atau kekuasaan. Di sebagian besar cabang teknik dan ekonomi, desentralisasi secara ketat didefinisikan sebagai studi tentang antarmuka antara pasar dan berbagai bagian sistem. Ini telah berkembang menjadi teori sistem dan ekonomi politik neoklasik. Selanjutnya ada delegasi dan desentralisasi, yaitu derajat delegasi dan desentralisasi akan bergantung pada faktor-faktor kompleks, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan penundaan pengiriman informasi dan pengambilan keputusan, keuntungan transaksi yang dihasilkan oleh penggunaan sumber daya terpusat yang lebih optimal, dan hambatan pertukaran informasi sebagian besar tergantung pada budaya, tradisi, dan mentalitas staf. Selanjutnya ada struktur formal otorisasi adalah sebagai berikut, yaitu organisasi yang terkait dan beragam akan cenderung terfragmentasi. Selanjutnya, organisasi yang sangat padat modal akan cenderung cenderung berkonsentrasi. Organisasi dengan teknologi yang manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar pada manfaat jangka pendek akan dipusatkan. Selanjutnya, organisasi di mana sumber daya material langka dan keterampilan harus dibagi dengan banyak bagian organisasi yang cenderung terkonsentrasi. Selanjutnya, R&D yang berorientasi pada proses akan cenderung tersebar ke unit-unit produksi, sedangkan R&D yang berorientasi pada produk akan cenderung terkonsentrasi di kantor-kantor perusahaan. Yang terakhir, organisasi di mana perilaku salah satu bagian dari organisasi mempengaruhi bagian lain dari organisasi yang cenderung terkonsentrasi. Selanjutnya, mutual support manajemen sistem atau MSM dan model kontingensi.
dukungan konseptual yang lebih eksplisit untuk konsep ini adalah kerangka McKinsey dari 7S, yaitu strategi, struktur, sistem, style, staffing, skill, and serve values. Ini dibagi menjadi dua jenis, keras dan lunak. Elemen hijau tangguh, mudah dikenali dan bisa diterapkan. Mereka dapat ditemukan dalam elemen strategi, rencana bisnis, struktur organisasi, dan dokumen lainnya. Elemen lunak sulit untuk dijelaskan, mereka tidak terwujud karena mereka tidak terwujud. Jadi ini ada perincian dari yang di atas tadi, yaitu staff, skill, strategi, struktur, yang kelima sistem, yang keenam style of leadership, yang ketujuh serve values. Serve values yaitu yang digunakan untuk memandu perilaku organisasi. Jadi kesimpulan dari semua yang dijelaskan pada elemen-elemen tadi, yaitu terdapat pada di ringkasan, yaitu yang kita bahas sekarang. Ringkasan sistem adalah cara yang ditetapkan untuk melakukan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas. Sistem yang digunakan untuk manajemen untuk mengendalikan kegiatan organisasi tersebut. Sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggota lain dan organisasi untuk menerapkan strategi organisasi. Pengendalian manajemen difasilitasi oleh sistem formal yang mencakup siklus aktivitas berulang. Pengendalian manajemen adalah salah satu dari 3 fungsi perencanaan dan pengendalian yang ada di hampir setiap organisasi. 2 lainnya adalah strategi. Terakhir, kesimpulannya adalah 6 sumber stres dalam sistem kontrol dan menyarankan cara untuk menguranginya karena pilihan yang tersedia dalam pilihan strategis, karena masalah konsistensi, tujuan antara pemangku kepentingan yang berbeda, karyawan dan departemen, dan keterbatasan rentang kendali maksimum yang layak, dan ketegangan dapat muncul. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.